Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Harun dengan NIM 551423 049. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penyebab persoalan, dampak, dan solusi dalam perumahan permukiman. Perumahan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, kebutuhan akan hunian layak terus meningkat, sementara ketersediaan lahan dan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dan rumah yang tersedia atau yang dikenal dengan istilah backlog perumahan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada munculnya kawasan permukiman padat dan tidak layak huni, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, serta kesehatan masyarakat. Di sini saya mengambil objek yaitu perumahan Rima Graha Permai dan akan menganalisis perumahan tersebut. Oke, yang pertama yaitu gambaran umum kompleks perumahan. Lokasi perumahan Rima Graha Permai ini berada di Toto Selatan, Kabila, Bone Bolango, Gorontalo. Informasi dari hasil wawancara bersama developer yang bernama Bapak Rashid, perumahan ini memiliki luas hektar sebesar 3 hektar, namun yang telah terbangun baru 2 hektar. Untuk perumahan ini dibangun pada tahun 2011. Tipe perumahan ini ada 4, yaitu ada rumah tipe 45, tipe 75, tipe 80, dan tipe 100. Selanjutnya itu akses ke fungsi tempat perbelanjaan modern dari perumahan. Untuk tempat perbelanjaan modern di sini saya mengambil contoh yaitu Indomaret Ali Sabu eh, dengan jarak 1 kilometer dari perumahan dapat menemukan tempat perbelanjaan modern yaitu Indomaret Ali Sabu dengan waktu tempuh paling singkat kurang lebih 2 sampai 3 menit dengan akses jalan yang sudah beraspal baik dan lancar dan fleksibel terhadap kondisi lalu lintas di kawasan Ali Sabu. Selanjutnya yaitu identifikasi dan analisis persoalan. Untuk persoalan fisik, yang pertama itu persoalan fisik. Untuk infrastruktur ataupun drainase, perumahan ini tidak memiliki masalah. Begitupun juga terkait aksesibilitas. Namun, ada salah satu fasilitas umum yang tidak ada pada perumahan ini, yaitu ruang terbuka hijau ataupun tempat berkumpul, yang dimana eh, per- tidak adanya fasilitas ini dapat menimbulkan persoalan non fisik, yaitu seperti eh, kurangnya interaksi sosial antar penghuni dan tidak adanya aktivitas bersama seperti olahraga ringan, pertemuan warga, ataupun kegiatan rekreasi keluarga. Penyebab terjadinya masalah ini yaitu antara lain keterbatasan lahan yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk unit hunian dan akses jalan, fokus pengembang pada kuantitas daripada fasilitas sosial. Sebagian besar lahan pada perumahan ini sudah dibuatkan untuk unit perumahan dan juga serta pertimbangan biaya pembangunan dan pemeliharaan RTH. Selanjutnya yaitu analisis dampak dan peran perumahan terhadap backlog. Yang pertama yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perumahan Rima Graha Permai menghadapi beberapa persoalan seperti tidak adanya ruang terbuka hijau ataupun area berkumpul serta terbatasnya fasilitas pendukung di lingkungan sekitar. Dampak sosial dari kondisi ini terlihat pada rendahnya interaksi sosial antar warga yang berpotensi menurunkan kohesi sosial dan rasa kebersamaan dalam komunitas. Secara ekonomi, terbatasnya fasilitas komersial dan aksesibilitas yang masih bergantung pada transportasi pribadi dapat meningkatkan biaya hidup penghuni, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Dari sisi lingkungan, ketiadaan RTH dan area hijau menyebabkan minimnya ruang resapan air dan ventilasi alami. Dan peran perumahan Rima Graha Permai dalam mengurangi backlog, meskipun menghadapi persoalan tersebut, perumahan Rima Graha Permai tetap berkontribusi dalam mengurangi backlog perumahan di wilayah
di wilayah Kota Gorontalo. Kompleks ini menyediakan unit hunian bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan memperoleh rumah layak huni, sehingga membantu mengurangi kesenjangan antara jumlah permintaan dan ketersediaan rumah. Dengan menyediakan hunian siap pakai, perumahan ini mendukung stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat karena penghuni tidak lagi harus tinggal di kawasan kumuh atau atau hunian sementara yang tidak layak. Selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi perbaikan. Di sini ada dua solusi, yaitu solusi teknis dan solusi non-teknis. Untuk solusi teknis sendiri terdapat yang pertama yaitu penyediaan ruang terbuka hijau dan optimalisasi akses transportasi. Dan untuk solusi non-teknis bisa berupa pemberdayaan warga, peningkatan kesadaran lingkungan, dan kegiatan sosial rutin. Selanjutnya itu analisis prinsip perumahan berkelanjutan. Di sini ada tiga, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Untuk aspek sosial, yang pertama itu ada inklusivitas. Kompleks ini cukup terbuka bagi berbagai kalangan penghuni. Namun minimnya ruang terbuka hijau ataupun area komunal membatasi interaksi sosial antar warga. Untuk partisipasi masyarakat, saat ini partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan masih terbatas karena belum ada wadah resmi ataupun program rutin. Penilaian untuk aspek sosial yaitu 2,5 dari 5 sudah cukup, tetapi masih perlu peningkatan dalam interaksi sosial dan partisipasi warga. Selanjutnya itu aspek ekonomi. Yang pertama yaitu keterjangkauan. Perumahan menyediakan hunian layak bagi masyarakat menengah, membantu mengurangi backlog perumahan. Selanjutnya yaitu peluang ekonomi lokal. Akses ke fasilitas perdagangan seperti Indomaret Alisabu mendukung kebutuhan ekonomi sehari-hari. Namun, belum banyak peluang usaha lokal yang dapat dikembangkan di dalam kompleks. Eh, untuk penilaian pada aspek ekonomi, 3 dari 5 yaitu sudah layak dengan peluang pengembangan ekonomi lokal yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Yang pertama yaitu efisiensi energi. Bangunan perumahan hanya menggunakan desain standar, belum ada sistem energi terbarukan ataupun efisiensi energi yang menonjol. Selanjutnya yaitu sanitasi dan pengelolaan limbah, drainase dasar dan pengelolaan sampah ada, namun area RTH dan fasilitas hijau masih minim, sehingga potensi resapan air dan pengelolaan limbah alami masih kurang optimal. Untuk penilaian aspek lingkungan, 2 dari 5 masih kurang, perlu perbaikan di efisiensi energi, RTH, dan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Perumahan Rima Graha Permai berperan dalam mengurangi backlog perumahan dengan menyediakan hunian layak, namun masih menghadapi persoalan seperti minimnya RTH, terbatasnya area komunal, dan pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya interaksi sosial, keterbatasan aktivitas ekonomi lokal, serta kenyamanan lingkungan yang belum maksimal. Dari aspek keberlanjutan, perumahan ini relatif baik secara ekonomi, tetapi perlu peningkatan pada aspek sosial dan lingkungan. Sekian presentasi saya terkait analisis eh, penyebab, persoalan, dampak, dan solusi dalam perumahan permukiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.